الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الكرام عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur hari ini kita sehat dan berkesempatan sekali lagi untuk menunaikan ibadah Jum'ah. Ibadah Jum'ah ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang diwajibkan bagi kaum pria khususnya, dan yang menarik perhatian adalah diawali dengan khutbah yang penting sekali untuk mengingatkan kita setiap sepekan sekali, seperti handphone yang di-charge ya. Jadi ibadah ini menjadi istimewa dan punya nilai yang tinggi karena dikurangi 2 rakaat dari sholat zuhur, lalu diganti menjadi 2 khutbah ditambah 2 rakaat. Yang sering kurang diperhatikan adalah bahwa ketika khutbah dimulai, sebenarnya itu identik dengan sudah sholat. Oleh karena itu kalau berbicara tidak mendapat pahala. Tapi saya perhatikan di banyak masjid masih banyak yang tidak memahami ini. Tidak diagungkan sholat Jumat ini. Ibadah azimah, ibadah da'awiyah, ibadah tarbiyah. Jumat itu ibadah besar, ibadah dakwah, ibadah pendidikan. Jadi umat Islam di seluruh jagat raya ini setiap hari Jumat itu diberi pendidikan Islam resmi dan hukumnya wajib untuk didengarkan. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt. Ketika khutbah disampaikan kemudian Anda mengingatkan orang yang sedang berbicara, yang mengingatkan itu tidak dapat pahala. Lalu bagaimana yang berbicara? Ini saudara-saudara, hadis ini dibaca di masjid-masjid besar. Kalau Anda sholat di Ampel, sholat di Kemayoran, di Masjid Rahmat, selalu dibaca hadis itu supaya orang ingat. Tapi justru di masjid-masjid itu masih banyak orang berbicara. Bahkan saudara-saudara, ada lagi yang perlu diluruskan ya, karena sudah merupakan tradisi di banyak masjid seperti yang saya lihat di sini tadi. Orang-orang yang terlambat kemudian mendengarkan adzan dan berdiri menjawab adzan. Saya perjelas ya, menjawab adzan itu hukumnya sunnah dan mendengarkan khutbah ini hukumnya wajib. Kalau Anda berdiri seperti umumnya masjid, mudah-mudahan nanti hari Jumat yang akan datang tidak ada yang berdiri. Kalau Anda berdiri, kemudian pada waktu khutbah dimulai Anda sholat. Jadi yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Dan yang lebih benar itu Anda tidak terlambat. Kemudian Anda i'tikaf di sini. Kalau Anda keluar dari rumah sholat Jumat, mandi, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang sebaik-baiknya. Kalau punya putih dipakai. Anda keluar dari rumah tidak kemana-mana kecuali ke masjid, ghufira lahu minal jum'ah ila jum'ah wa ziyada thalathatu ayyam.
Begitu hadisnya. Dosa Anda itu dibersihkan oleh Allah, ditambah dosa 3 hari lagi, jadi 10 hari. Jadi kalau Anda itu sholat Jumat, setiap Jumat seperti itu, maka setiap sepekan itu bersih dosa ini, bersih dosa ini. Ya Allah. Tapi sayang sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak orang sholat Jumat sama saja dengan mau ke pasar misalnya, ya. Tidak dibesarkan ini. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan laisa kullu musallin yusalli, tidak semua orang yang sholat itu sudah menegakkan sholat. Orang yang menegakkan sholat itu adalah orang yang betul-betul sholatnya dibesarkan, diagungkan. Dan tandanya orang beriman yang sukses, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, Allah membuat satu statement yang tandas sekali, lugas sekali dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah sukses orang yang beriman. Bagaimana ciri khasnya? Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka itu salatnya khusyuk. Dan tidak mungkin orang bisa salat khusyuk kalau wudunya tidak khusyuk. Kalau Anda datang ke masjid salat, wudunya cepat saja, pokoknya asal basah begitu, enggak bisa salatnya khusyuk. Dan salat khusyuk itu, kalau saya ditanya, Pak, bagaimana salat khusyuk itu? Saya katakan jihad. Salat khusyuk itu jihad. Setiap Anda sholat harus berdoa, berusaha sekhusyuk mungkin. Itu tanda yang pertama, orang beriman yang sukses. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka tidak mau menghabiskan waktunya untuk berbicara yang tidak ada gunanya. Seperti yang sekarang ini, di mana-mana pemuda-pemuda kita menghabiskan waktu di kafe-kafe dengan merokok, kadang-kadang malah marihuana, kadang-kadang pakai hoga dan sebagainya. Berjam-jam dihabiskan waktunya itu. Ini lahu namanya. Orang-orang yang beriman yang sukses tidak mau mengerjakan lahu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri yang ketiga, orang yang beriman itu zakatnya dikeluarkan dengan baik. Artinya apa? Peduli dengan sesama. Islam luar biasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya berulang kali mengingatkan orang Islam yang tidak berusaha, tidak ada keinginan untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu bukan sebatas membaca, bukan sebatas menghafal. Silakan membaca, menghafal supaya sampai pada tujuan yang utama. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini dalam surat As-Sad. Allah menyatakan kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepadamu, yakni Muhammad Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk kita. Mubarakun, banyak barokahnya, banyak nilai tambahnya. Sampai kapanpun orang belajar Al-Quran tidak mungkin akan sempurna. Harus digali setiap hari, dan setiap kali kita menggali ayat tertentu itu berkembang terus. Itu Al-Quran. Lihat baru ayatihi, itu tujuannya, supaya ayatnya itu ditadabburi, difahami, dijadikan sebagai pedoman hidup. Wal yatadzakkaru ulul albab. Dan yang bisa mengambil peringatan dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang cerdas, ulul albab, yang mengerti. Kalau cerdas saja tidak mengerti juga nggak bisa. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, karena hari ini adalah tanggal 11 Desember, kemudian mungkin 22 hari lagi ke depan kita akan memasuki tahun 2023. Tanggal 1 Januari dalam Islam itu bukan hari penting, tidak ada artinya apa-apa. Tetapi orang Islam itu bisa menjadikan semua hari menjadi penting. Itu orang Islam. Dan kita bisa menjadikan 1 Januari pedoman. Saya sampai hari ini sudah berapa usia saya? Lalu ketika Anda nanti mengganti kalender di rumah, coba Anda berpikir, kira-kira masih berapa kali lagi saya berkesempatan menggantungkan kalender yang baru? Ini artinya introspeksi diri, muhasabah. Kemudian Anda bertafakur ya. Saya sekarang sudah usia sekian ini, apakah Islam saya ini sudah baik? Coba Anda bertanya, apa yang saya dapat dari sholat Jumat? Begitu, saudara. Sebab mudah-mudahan saya tidak selalu benar ya. Masih banyak orang yang sholat Jumat itu cuma ritual saja, datang pulang, tidak melihat bahwa sholat Jumat ini adalah pendidikan. Ini
yang harusnya diperbaiki itu, saudara ya. Dan kita harusnya itu punya target. Dalam 1 bulan ini, sholat Jumat saya, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, apa yang saya dapat? Kemudian apa yang bisa bermanfaat untuk kehidupan saya ini? Rasulullah SAW, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, memulai sholat Jumat, artinya sholat Jumat diwajibkan itu di periode Madinah. 13 tahun Rasulullah di Mekah tidak ada sholat Jumat, belum diwajibkan. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan pada waktu itu kemudian diwajibkan, sehingga di Madinah, kalau Anda ke Madinah, ada namanya Masjidil Jum'ah. Itu dekat dengan Gunung Uhud. Masjidil Jum'ah itu adalah masjid pertama yang digunakan oleh Rasulullah untuk sholat Jumat. Dan kalau saya hitung, Rasulullah di Madinah itu 10 tahun. Maka Rasulullah itu sholat Jumat cuma 520 kali saja kalau lengkap. 520 kali. Dan Rasulullah kalau khutbah tidak panjang seperti umumnya kita ini. Karena Rasulullah itu bahasanya sangat economical, sangat rigid, sangat tidak ada yang mubadir itu kalimatnya. Beliau mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik orang berbicara itu yang sedikit tapi mengarah. Itu yang sulit. Dari situ saudara, Rasulullah menciptakan peradaban yang dipuji oleh Allah sebagai khairu ummah. Orang-orang yang dididik oleh Rasulullah diantaranya melalui sholat Jumat itu, saudara-saudaraku saya hormati, Allah kemudian memuji kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kata Allah, adalah manusia terbaik. Kalian adalah teladan umat manusia. Umat Islam tidak seperti itu sekarang. Umat Islam tidak nomor 1. Di negara kita ini, saudara, secara prosentasi tidak bisa ditandingi umat Islam. Tapi umat Islam tidak berperan. Umat Islam ditentukan. Bahkan umat Islam yang banyak ini, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Ghutha'un ka ghutha'is sail." Seperti buih. Diarahkan ke sana mau, diarahkan ke sini mau, karena tidak berbobot. Maka generasi yang akan datang ini harusnya kembali kepada Al-Quran, harusnya berbeda. Sebab saudara, dunia ini semakin hari semakin besar tantangannya. Life is changing. Kehidupan itu perubahan. Orang yang bisa sukses dalam kehidupan ini adalah orang yang bisa menghadapi perubahan. Sekarang ini serba cepat, serba terbuka. Anda kalau melihat handphone setiap hari, luar biasa saudara, kegunaannya sangat luar biasa, tapi bahayanya lebih luar biasa. Maka melalui mimbar yang terhormat ini, saya sampaikan bahwa kehidupan teknologi modern, khususnya IT yang semakin terbuka ini, sebenarnya itu adalah panggilan kita harus menjadi orang Islam yang semakin islami hidupnya. Atau kalau tidak, terlalu gampang tergiur. Coba Anda lihat kebohongan di medsos itu. La ilaha illallah. Pornografi di medsos. Seperti ini. Jangankan yang dewasa, jangankan yang pemuda, yang dewasa pun belum tentu tidak tergoda. Ini fakta yang ada sekarang ini. Artinya apa? Jumat harus diperbaiki. Ceramah-ceramah agama harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau misalnya sedikit yang hadir, sebab saya lihat pengajian-pengajian di sini juga sedikit yang hadir. Yang hadir juga generasi tua yang banyak. Generasi mudanya nggak hadir. Ini tugas dari takmir masjid untuk mengadakan evaluasi supaya masjid ini betul-betul bisa dinikmati, dalam arti bisa membentuk perbaikan, membentuk perubahan ke depan ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir saya ingin mengingatkan apa yang disinyalir oleh seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimallah. Imam Syafi'i ini orang cerdas yang sulit sekali ditemukan seperti dia sekarang, barangkali nggak ada lagi sudah. Mulai umur 12 tahun bukan saja hafal Al-Quran, hafal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu bukunya Imam Malik. Itu Anda melihat saja, itu Anda minder bukunya ini. Itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i, dia masih umurnya 12 tahun. Dan pengikut Imam Syafi'i itu paling banyak di Indonesia ini. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nas fi surat al-asr lakafathum." Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, umat Islam ini
kalau bisa mentadabburi Al-Quran, surat Al-Asri saja, wal asri saja, kata beliau sudah cukup untuk menjadikan orang ini sukses di dunia wal akhirat. Yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Dan di dalam Al-Quran, saudara, banyak sumpah Allah dengan waktu. Was-subhi, wad-duha, wal-fajri, wal-laili, wal-nahari, wal-asri. Dan masih ada lagi. Kenapa ini? Waktu. Kenapa waktu dijadikan sumpah Allah? Allah kalau bersumpah, itu menyebutkan dirinya. Wa izzati wa jalali. Misalnya begitu. Demi keagunganku dan kebesaranku. Atau menyebut nama makhluk-makhluknya, ciptaannya yang besar. Wasyamsi, demi matahari. Tapi kalau kita bersumpah demi Allah, tidak boleh dengan makhluk. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi Rasulullah mengatakan, la tahlif walau kunta sadiqan. Jangan mengecerkan sumpah walaupun Anda benar. Sumpah itu diperlukan kalau Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak salah, misalnya begitu. Tapi kalau sekedar jual beli kemudian bohong lalu dengan sumpah, tidak diberkahi. Allah menggunakan sumpahnya demi waktu, mutlaqil waqt. Dan manusia ini, saudara, manusia ini sebetulnya adalah deretan waktu saja. Mulai kita lahir sampai kita mati, insya Allah ini adalah kehidupan. Artinya apa? Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupannya. Dan Allah dalam ayat ini, dalam surat Wal Asri, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi pasti. Anda duduk saja, misalnya Anda duduk di sini, kemudian Anda tidak berzikir, Anda ngelamun saja, dihabiskan, dilibas oleh waktu. Apalagi yang berfoya-foya, berlama-lama, menghabiskan waktunya ngobrol, itu namanya lahu, itu ruginya luar biasa. Lalu tidur, lalu nanti sholatnya nggak tahu bagaimana, terbuai dengan macam-macam sepak bola atau komputer atau macam-macam, kemudian sholatnya tergeser, azan didengarkan tapi tidak direspon, rugi semua ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi perkecualian illal ladzina amanu, kecuali Anda beriman. Itu yang paling penting. Seseorang itu punya karya bagaimanapun juga hebatnya, dimanfaatkan oleh orang seluruh dunia sekalipun, kalau tidak didasari iman, tidak ada gunanya, nggak sampai kepada Allah. Dan iman ini tidak bisa berdiri sendiri. Iman ini memerlukan amal soleh. Bahkan amal soleh itu adalah produk dari iman kita. Maka kalau kita imannya berkualitas, produknya itu adalah amal soleh. Bahkan salah satu tanda kalau iman seseorang itu berkualitas, terus meningkat, dia haus dengan amal soleh. Dia merasa ingin banyak amal soleh. Sudah beramal, masih ingin beramal terus. Itu tandanya orang yang imannya berkualitas. Tapi kalau orang pasif saja, ya pokoknya sholat, dianjurkan untuk sodako juga nggak direspon, ya pokoknya ala kadarnya saja. Itu berarti kualitas imannya. Dia tidak bisa menikmati Al-Quran, dia tidak bisa betah di masjid, itu kualitas imannya. Maka kalau iman itu kuat, kemudian akan memproduksi amal soleh yang kuat juga. Amal soleh yang kuat akan meningkatkan kualitas iman. Nah kemudian yang ketiga, watawasau bil haq. Nggak bisa manusia tanpa nasihat. Dan ini watawasau bil haq ini adalah merupakan dalil bahwa kita semuanya tanpa kecuali wajib menjadi dai. Ini fardu ain. Kalau ulama, para asatidz itu fardu kifayah saja. Yang mendalami Al-Quran, mendalami ilmu agama ini harus ada ulama ini. Kalau satu komunitas tidak ada ulama, tidak ada ustadz, semuanya dosa. Fardu kifayah. Tapi kalau yang namanya watawasau bil haq, itu fardu ain. Anda pulang dari sini, apa yang Anda dengar itu harus disampaikan minimal kepada keluarga Anda. Gugur kewajiban Anda. Tapi kalau Anda tidak peduli, biar ajalah orang lain nggak sholat, yang penting saya sholat, itu berarti Anda tidak memenuhi kewajiban. Dan untuk ini saudara harus sabar, watawasau bis sabr. Karena sabar itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar dalam keimanan itu sama dengan posisi atau fungsi kepala dalam tubuh kita ini. Yang paling penting itu sabar. Nggak mungkin orang bisa duduk seperti ini tenang kalau nggak sabar. Mustahil ada orang bisa memaafkan orang yang salah kalau tidak sabar. Tidak mungkin Anda bisa sholat
tahajud misalnya, kalau tidak sabar, berpuasa, apalagi puasa sunnah, puasa Daud, nggak mungkin kalau nggak sabar. Maka sabar itu adalah kunci kesuksesan, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu selalu mendampingi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Ini adalah syarat sahnya khutbah Jumat. Kalau seorang khatib tidak mengingatkan agar kita bertakwa, itu tidak memenuhi persyaratan. Kenapa saudara? Karena mustahil ada orang masuk surga tanpa takwa. Jadi kita ini setiap hari itu harus berpikir, apakah takwa saya ini semakin baik begitu? Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Kunci surga itu takwa, dan takwa itu memerlukan ilmu. Ilmu itu akan mengantarkan Anda semakin beriman. Iman dengan amal soleh akan membawa Anda menjadi orang muttaqi, dan muttaqi itu nanti yang menjadikan kunci untuk bisa masuk surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa membuat kita semakin mudah bertakwa, yang pertama banyaklah berzikir. Apalagi hari Jumat, banyaklah bersolawat. Orang itu kalau selalu berzikir, kenapa zikir itu ya mudah saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau dievaluasi kan tidak sulit. Tapi kenapa punya nilai tinggi? Karena ketika orang berzikir itu ada koneksitas dengan Allah, at-ta'alluq billah. Dia bergantung kepada Allah. Dan kapan orang itu melakukan pelanggaran? Para koruptor itu nggak mungkin, para koruptor itu banyak berzikir, nggak mungkin. Karena ketika dia korupsi, yang dipikir itu saya harus kaya, saya harus menang, saya begitu. Tapi kalau orang itu selalu berzikir, mau korupsi, dia gagalkan itu. Mau bermaksiat, dia gagalkan itu. Maka yang banyak berzikir. Kemudian zikir itu bukan hanya ucapan ya. Anda duduk di sini ini berzikir. Anda belajar mengikuti pengajian-pengajian itu berzikir. Anda sodakoh itu berzikir. Anda baca Quran itu berzikir. Anda menolong orang itu berzikir. Anda takziah itu berzikir, terus berzikir. Ini berzikir ini luar biasa. Wala dzikrullahi akbar. Zikrullah itu yang paling besar. Maka saudara, untuk menyambut tahun 2023, marilah kita masing-masing ini berikrar, saya harus lebih baik tahun depan ini. Lebih baik sholatnya, lebih baik mengajinya, lebih baik zikirnya, lebih baik sodakohnya. Itu harus diikrarkan. Kalau keinginan saja nggak ada, nggak mungkin. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan bahwa sholat Jumat ini tidak bisa disamakan dengan acara lain ya. Saya mohon maaf, saya mengingatkan termasuk takmir masjid, kalau dia mengatur shaf pada waktu khutbah sudah dimulai, yang mengatur shaf ini rugi, nggak dapat pahala. Dan ini banyak di masjid-masjid. Masa shaf aja harus diatur terus tiap Jumat? Kan semuanya sudah mengerti shaf itu harus rapi. Maksimal imamnya saja.
mengingatkan sawu sufufakum. Tapi kalau diatur terus, yang kasihan ini yang ngatur ini. Yang ngatur ini, takmir ini nggak dapat pahala dia. Maunya dia baik, jadi setiap Jumat dia nggak dapat pahala Jumat. Itu kalau misalnya ada catatannya dia nggak mau tentu. Tapi karena banyak yang nggak ngerti, barangkali nggak dipikirkan. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah Jumat ini, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة اللهم دمر أعداء الدين من الكافرين والمشركين والظالمين والمنافقين والشيوعيين والملحدين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر